Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung dengan saya di channel Nurdiono Tutorial Belajar Online. Jumlah kromosom dari generasi ke generasi berikutnya pada makhluk hidup itu mempunyai jumlah yang sama, selalu sama. Jumlah kromosom dari generasi ke generasi itu selalu tetap. Mengapa? Ini disebabkan karena adanya reduksi dalam pembelahan meiosis. Nah, pada video ini akan membahas tentang istilah-istilah yang terjadi pada pembelahan meiosis. Nah, sebagai apa? Supaya pada saat masuk di teori pembelahan meiosis, kalian akan lebih mudah memahami, begitu ya. Nah, berikut adalah istilah-istilah dalam pembelahan sel secara meiosis ya. Ada materi genetik. Materi genetik ini merupakan substansi di dalam sel yang berperan untuk membawa informasi genetik yang dapat diturunkan berupa apa? Kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kemudian ada istilah kromatin, kromosom, kromatid, kromosom homolog, kromosom tetrat, 2N, dan diploid. Nah, pada video ini akan membahas apa sih kromatin, kromosom, kromatid, kromosom homolog, kromosom tetrat, dan diploid. Nah, tentunya kalian masih ingat materi kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang susunan organisasi tubuh makhluk hidup, di mana di dalam tubuh makhluk hidup itu ada bagian yang kecil, molekul. Molekul ini nanti akan membentuk yang namanya sel. Sel bisa juga dikatakan sebagai bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam sel itu ada namanya antara lain inti sel atau nukleus, bisa kalian perhatikan di gambar ya. Nah, nukleus ini di dalamnya ada yang namanya kromatin itu. Nah, kromatin kalau sel ini belum membelah, masih dalam bentuk benang-benang halus, jadi benang-benang halus itu disebut kromatin. Tapi kalau pada saat akan terjadi pembelahan sel, kromatin ini akan menebal seperti gambar yang berikutnya ini. Ini adalah kromatin yang menebal, kromatin yang sudah membentuk kromosom. Sedangkan ini adalah masih kromatin. Nah, apa sih kromatin itu? Ya, kromatin saya tekankan lagi ada di dalam nukleus. Bukan nukleus ya. Kalau nukleus itu intinya inti sel. Nah, kromatin ada di dalam inti sel. Nah, ini ya, jadi di dalam nukleus terdapat kromatin. Apa kromatin? Kromatin adalah benang-benang halus di mana berisi DNA. Nah, di dalam DNA ada namanya gen. Banyak dijumpai gen. Nah, DNA itu adalah deoksiribonukleat asid berupa 2 buah rantai polinukleotida atau yang disebut double helix. Nah, ini gambarnya. Nah, di dalam DNA ini banyak dijumpai gen-gen. Apa itu gen? Gen ada unit yang mewarisi sifat atau yang membawa sifat yang akan diturunkan ke anakannya. Nah, atau lebih tepatnya ini ya. Jadi ini misalkan sel, di dalam sel ada namanya nukleus atau inti sel. Nah, di dalam nukleus atau inti sel ini ada kromatin. Apa itu tadi kromatin? Benang-benang halus. Itu ada 2 warna. Misalkan merah, ini ya diperbesar, merah ini adalah kromatin dari ibu ya, dari ibu, dari induk betina. Sedangkan yang biru adalah kromatin dari ayah atau dari induk jantan. Nah, ini diperbesar. Nah, kromatin itu apa? Di dalamnya ada DNA. Nah, DNA itu ada gen. Nah, pada saat akan terjadi pembelahan sel ya, pada saat sel akan membelah,
itu kromatin ini akan terjadi penebalan. Nah, menebalnya kromatin ini namanya kromosom itu ya. Jadi saya tekankan lagi, kromatin jadi apa? Benang-benang halus yang berisi DNA. Nah, jadi kromosom itu apa? Adalah kromatin yang mengalami penebalan atau yang disebut mengalami kondensasi atau pemampatan itu. Nah, kromatin yang mengalami pemampatan, kondensasi itu disebut kromosom yang ini tuh ya. Nah, ini adalah dua itu namanya kromosom, disebut kromosom homolog ya, ini ya. Nah, di dalam manusia itu punya kromosom yang jumlahnya 46 atau 23 pasang, atau disebut 2N atau disebut diploid itu. Nah, lebih tepatnya ini adalah disebut kromosom homolog ya, dimana kromosom yang merah tadi misalnya ya dari induk betina, yang biru dari induk pejantan ya, atau sebaliknya boleh. Nah, dua kromosom ini bentuk ukurannya sama, makanya disebut kromosom homolog ya. Jadi kromosom homolog adalah kromosom dari induk jantan dan induk betina yang bentuk dan ukurannya sama tuh. Ini juga termasuk kromosom homolog, tapi kromosom homolog yang menduplikasi diri. Jadi pada tahap-tahap pembelahan meiosis tertentu itu kalau masih dalam bentuk benang itu dikatakan interfase, tapi kalau sudah penebalan itu nanti masuk fase berikutnya. Nah, nanti kalau menduplikasi diri itu juga ada fasenya sendiri, itu nanti dijelaskan fase-fasenya apa, dijelaskan pada saat membahas tentang pembelahan meiosis ya. Untuk sekarang ini adalah istilahnya. Jadi kalian sudah tahu apa itu kromatin ya. Kromatin adalah benang-benang halus yang ada di dalam inti sel. Apa itu kromosom? Kromosom adalah kromatin yang mengalami pemampatan atau kondensasi atau penebalan. Nah, kromosom homolog itu apa? Adalah kromosom dari induk jantan dan induk betina yang bentuk dan ukurannya sama, itu di gambar ada. Nah, kromosom homolog ini nanti akan menduplikasi diri, itu gambarnya. Menduplikasi diri akhirnya menghasilkan bentukan yang namanya tetrat ya. Dari menduplikasi diri, nah ini misalkan ini yang aslinya, nah ini adalah hasil duplikasinya. Ini dari induk, kromosom dari induk betina, yang ini misalkan dari pejantan ya, ini adalah yang aslinya, ini adalah yang hasil duplikasinya. Nah, hasil duplikasi dari kromosom asli itu namanya kromatid itu. Jadi ada mengatakan ini adalah kromatid, bentukan kromatid. Sebenarnya ini juga kromosom, ini kromosom, ini juga kromosom. Nah, dua-dua ini kromosom homolog lah. Kromosom homolog nanti akan pada fase tertentu akan menduplikasi diri ini ya. Nah, menghasilkan kromatid. Jadi kromatid nampak itu kalau kromosom homolog itu menduplikasi diri. Nah, akhirnya membentuk tetrat, kromosom tetrat. Nah, ini namanya kromosom tetrat. Apa itu kromosom tetrat? Adalah kromosom dengan dua kromatid atau kromosom dengan satu pasang kromatid. Nah, kromatid, kalau kromatid ini ya, ini namanya kromatid sisters atau kromatid saudara ya, kromatid bersaudara. Ini yang dari induk betina, kalau ini kromatid saudara dari induk pejantan. Tapi kalau misalkan merah dengan biru, ini dengan ini bukan sisters, tapi non sisters atau kromatid tidak bersaudara. Nah, kromatid dari kromosom tetrat itu tadi ya, akan terjadi namanya
crossing over dan menghasilkan apa yang namanya kiasma. Nah ini ya, jadi kromosom tetrad dari hasil kromosom homolog yang menduplikasi diri nanti akan terjadi pada tahap tertentu, akan terjadi crossing over sehingga menghasilkan kiasma. Punya tujuan apa? Tujuannya adalah berbagi informasi supaya anakannya itu nanti memiliki sifat dari dua induknya, begitu ya. Nah sekarang macam-macam kromosom, ada autosom. Nah, autosom itu punya simbol 22AA. Misalkan ini untuk manusia. Manusia kan punya 46 kromosom ya. 46 kromosom di mana 44 kromosom itu punya autosom, yang 2 kromosom adalah kromosom kelamin. Nah, kromosom autosom ini adalah kromosom punya simbol 22AA atau 44A. 22AA itu maksudnya apa? 22 dari autosom pejantan, 22A dari betina, atau ditulis 44A. Punya 44 kromosom autosom, punya fungsi yang menentukan karakter tubuh. Sedangkan gonosom punya simbol XX ya, 2 kromosom. Tadi kan ada 46, jadi 44 itu kromosom tubuh, XX 2 kromosom. Ini adalah kromosom kelamin perempuan. Kalau XY kromosom untuk kelamin laki-laki. Nah, kromosom punya fungsi menentukan jenis kelamin itu. Nah, demikian tentang istilah-istilah apa namanya yang di apa namanya istilah-istilah yang membantu untuk mempelajari tentang tahapan pembelahan meiosis. Nah, tahapan pembelahan meiosis itu sendiri ada meiosis 1, ada meiosis 2. Meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, etalofase 1. Meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Nah, kalian sudah memahami istilah-istilahnya. Sekarang nanti akan masuk mempelajari video berikutnya tentang tahapannya pembelahan meiosis itu seperti apa sih. Meiosis 1 itu bagaimana, meiosis 2 itu bagaimana. Tunggu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.